Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-hadi ila siratil mustaqim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Beliaulah yang membimbing ke jalan yang lurus. Kita berharap sebagaimana kita telah diberi petunjuk oleh Allah untuk datang ke tempat ini, Allah mematikan kita di atas petunjuknya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah, nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau tidur di atas tikar, yang beliau sujud di atas pasir, tanah. Kalau sekarang antum sujud di masjid ini, Masya Allah, di atas karpet yang empuk. Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak. Tatkala sahabatnya masuk menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, dengan ada garis-garis di lambung beliau bekas tikar, menangis sahabat Nabi. Umar menangis, Abdullah bin Mas'ud juga prihatin. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, mali walid dunya, apa perlunya aku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalanku dengan dunia itu seperti seorang musafir, seorang pengendara yang sedang beristirahat di bawah naungan, kemudian dia pergi meninggalkan naungan itu selama-lamanya. Kita nggak akan pernah balik ke dunia. Dan kita sudah melihat bagaimana manusia-manusia yang pergi jauh dan kita nggak pernah dengar dia kembali untuk memberikan informasi kepada kita tentang apa yang terjadi di sana. Apakah mereka sudah nyaman hidupnya di sana, atau memang mereka tak mampu untuk kembali? Maka semoga salawat senantiasa tercurahkan untuk beliau. Beliau yang diutus oleh Allah untuk membimbing kita menuju tempat kembali yang sebenarnya. Jamaah, kita berada di tempat yang terkutuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Dunia ini terkutuk. Apa yang antum sentuh, apa yang antum lihat, apa yang antum nikmatin, semua akan hilang dan sirna. Ini bukan tempat yang abadi. Mal'unun ma fiha, semua yang ada di dunia itu terkutuk. Illa dzikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allim, kecuali zikrullah, mengingat Allah. Semua ketaatan kepada Allah, semua amalan yang untuk Allah itu tidak terlaknat. Dan orang yang alim, yang faham, yang belajar agama, itu pun tidak terkutuk. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang terkutuk, tapi kita tetap hidup di tempat yang terkutuk. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Amma ba'd. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ami. Jazahullah khairannya. Ana bisa duduk di tempat ini, antum bisa hadir, itu karena banyak peran orang yang antum tidak tahu sama mereka. Mungkin sebagian orang Masya Allah
Ustadz isi kajian jamaahnya banyak. Antum tahu siapa yang ngatur parkir di sana? Siapa yang berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada antum? Kalau antum tidak bisa berdakwah dengan lisan antum, maka berdakwahlah dengan tenaga antum. Gak mampu dengan tenaga, berdakwahlah dengan harta antum. Hari ini kita akan berbincang tentang harta. Kenapa gak berhenti berbincang tentang fitnah harta? Harta. Karena kita berada di masa yang semua diukur dengan harta. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa' fihi illa ad-dinar wad-dirham. Akan datang suatu masa kepada manusia yang tidak bermanfaat pada masa itu kecuali emas dan perak, kecuali fulus. Semuanya diukur dengan fulus. Menilai keberhasilan orang dengan fulus. Bahkan sudah ada model-model penilaian orang dengan pakaiannya. Dilihat bajunya berapa? Baju ya 6 juta. Sepatunya berapa? Murah lah, 12,5. Insya Allah. Semua dilihat dengan harta. Seakan-akan semua dengan harta menjadi mudah. Seakan-akan kebahagiaan itu diraih dengan harta. Seakan-akan mereka yang miskin, mereka yang rumahnya mengontrak, mereka yang mungkin tidak makan sehari, dikatakan mereka tidak dapat meraih kebahagiaan. Semua dihitung sama harga. Jamaah, antum harus sadar, akan datang satu masa di mana harta tiada berguna. Sekarang yang antum banggakan, seakan-akan itulah yang akan membuat semuanya jadi lancar dalam kehidupan ini. Akan datang satu masa, kata Allah Jalla Jalaluh, yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari yang tidak berguna. Harta dan anak, yang sebagian orang bekerja cari harta untuk anaknya, dengan harapan anaknya bisa memberikan manfaat, hartanya bisa memberikan manfaat kepada dia. Datang satu hari semua yang antum miliki berguna. Bahkan kata Allah Jalla Jalaluhu di surat Ali Imran ayat 91, supaya antum paham kalau harta ini ya kalau sekarang mungkin berguna. Kalau tadi Ustadz Ami mengumumkan ada wakaf, antum nggak bisa bawa harta antum mati, nggak bisa. Antum mau pesen sama anak istri antum, dek itu mobil bapak mahal belinya dek ya, tolong nanti bapak mati masukkan ke kuburan juga. Kira-kira istri sama anaknya mau? Afwan pak, ada apa di kuburan pakai mobil? Kita nggak bisa bawa mobil itu bersama kita di kuburan, tapi kita bisa kirim itu mobil menunggu kita di kuburan sana jamaah. Antum bisa kirimkan harta antum di sana. Allah berbincang tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Allahu akbar. Nggak akan diterima dari mereka sepenuh bumi ini emas untuk menebus dirinya. Walau iftada bih, nggak ada gunanya tuh harta jemaah. Dunia dan isinya semuanya. Allahu akbar. Rasul SAW pernah berkata kepada sahabat Nabi Ad-Dhahhak, ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, makananmu apa? Qala ya al-lahm wal laban. Dia makan daging, minum susu kata dia. Kemudian jadi apa?
Jadi apa setelah itu? Ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang kau udah tahu. Jadi kotoran. Dunia itu lebih hina dari itu. Lalu kita berlomba-lomba mencarinya. Tuh, sepenuh bumi ini emas. Untuk menebus satu orang nggak bisa, jemaah. Satu orang. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat yang sunnah. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Antum nggak perlu berpeluh-peluh. Nggak perlu sikut sana, sikut sini. Antum bisa mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi kita nggak peduli. Kita kehilangan 2 rakaat sebelum subuh bertahun-tahun. Habibatifillah, sekarang antum masih bisa tertawa. Antum masih punya harta yang bisa antum manfaatkan sekarang. Allah menceritakan penghuni neraka. Ketika mereka berteriak, menyeru penghuni surga. Allah ceritakan di surah Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Dan penghuni neraka itu menyeru penghuni surga. Apa yang mereka minta? An afidu alaina minal ma. Tolong kasih kita air. Mereka tidak minta yang lain. Mereka minta air. Au mimma razaqakumullah. Atau rizki apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Air mereka minta, jamaah. Apa kata mereka? Qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Nggak ada. Kalian udah dikasih waktu untuk hidup. Kalian dikasih nikmat harta. Dikasih anak. Tapi kalian lupa. Kemana miliaran yang mereka miliki? Triliunan yang mereka miliki. Ditinggal semua tuh harta. Dan nggak ada guna buat dia. Dan di dunia saja. Di dunia. Ada masa harta itu nggak berguna. Kapan? Allah perintahkan kepada kita untuk jalan-jalan. Di surat Ghafir ayat 82 Allah mengatakan afalam yasiru fil ard. Apakah mereka belum berjalan-jalan nih di muka bumi ini? Ngapain? Fayanduru. Agar supaya mereka melihat, memandang kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ard. Kau lihat tuh. Itu buat teman-teman yang kadang kala berangkat untuk berjalan-jalan ke Mesir. Mereka lihat piramid-piramid yang besar, yang megah. Mereka takjub dengan piramid tersebut. Tanyakan kemana yang buat piramid ini? Kemana Fir'aun dan bala tentaranya? Lihat jamaah. Bukan takjub dengan ciptaan mereka, dengan bikinan mereka. Allah suruh kita melihat, mereka tinggal cerita. Nggak ada mereka. Allah katakan, fama aghna anhum ma kanu yaksibu. Yang mereka usahakan, yang mereka lelah capek mengumpulkan, nggak berguna buat mereka di dunia. Sering kita melihat petaka di muka bumi ini, jemaah, di Indonesia. Antum ketika melihat ada gempa, ketika ada tsunami, kejadian di Palu mungkin antum memandang dengan mata antum, rumah-rumah tenggelam. Apa gunanya tuh rumah? Semua orang lari meninggalkan rumahnya, meninggalkan kekayaannya. Dia teriak mengatakan nafsi, nafsi. Dirinya sendiri pun mati. Kita diperintahkan untuk melihat. Itu mereka masih hidup di dunia, belum di akhirat, jamaah. Orang-orang kaya meninggal dunia. Orang-orang sukses kemarin
Bapak Habibie rahimahullahu ta'ala meninggal dunia. Dan semua hartanya dia tinggalkan. Semua kekayaannya. Anak kemarin baca. Ada salah satu mobil koleksi Habibie. Itu harganya 30 miliar. Kira-kira kalau buat wakaf selesai Ustaz ya? Hah? Butuh berapa wakaf ini Ustaz? 4,8 M. Masya Allah. Itu 30 miliar Ustaz. Allahu Akbar. Lihat jamaah. Cuma 4,8. Masa antum gak mau ngasih jamaah? Mumpung antum masih hidup. Tuh 30 miliar ditinggal. Itu satu, belum yang lainnya. Gak bermanfaat buat mereka. Dan Allah ceritakan bagaimana penyesalan orang yang memiliki harta. Kemudian dia tidak sempat bersedekah. Nanti pada hari kiamat ketika ditebarkan itu kitab-kitab. Rapot itu ditebarkan. Allah mengatakan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dia ketika dapat kitab dengan tangan kirinya, dia menyesal. Andai kata aku tidak dapat rapotku ini. Dia tidak berharap dengan hari kebangkitan. Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma aghna anni maliyah. Hartaku tidak berguna buatku. Kekuasaanku tidak ada manfaatnya buat aku. Mereka yang berkuasa, mereka yang memiliki jabatan, bisakah mereka menahan malakul maut ketika datang menjemput nyawa dia? Tak ada jamaah. Bisakah dia menyogok tu malaikat dengan harta dia? Tangguhkan umurku 1 menit. 1 menit. Apa yang diinginkan? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undurkan umurku ke waktu yang dikit aja. Apa yang diinginkan? Fa'asaddaq. Aku capek ngumpulin harta, kemudian aku tinggal. Dia berpikir sodaqah. Wa akun minas salihin. Tapi ketika semua tidak berguna, Allah mengatakan khudhuhu faghulluh. Thumma al-jahima salluh. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. Selesai sudah. Diperintahkan malaikat untuk merantai dia, untuk menyeret dia, menceburkan dia ke neraka. Nggak ada gunanya semua jamaah. Dan kita melihat dengan mata kita sekarang orang-orang yang hidup. Ketika seorang itu sakit, dia punya uang 1 triliun. Dia kena kanker stadium 4. Dia datang ke dokter, dok, anak kasih setengah harta anak dok. Yang penting anak sembuh. Kata dokter, anak nggak bisa ngasih kesembuhan. Kalau antum kasihkan 1 triliun full kepada anak pun nggak bisa. Makanya Nabi SAW ketika para sahabat berbincang tentang kekayaan, tentang harta, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa-apa kekayaan itu, nggak tercela, yang penting bertakwa. Walakinna sihhah khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan harta itu jemaah. Buat orang yang bertakwa. Nah, antum mau punya duit 5 miliar? Terlalu sedikit antum. 10 miliar? Mau. Tapi 1 matanya nggak punya. Wallahi jamaah. Kadangkala kita lupa jamaah. Masya Allah. Fadhal kasihkan ke beliau jemaah.
Tuh jamaah, harta pun nggak berguna. Antum datang berangkat ke Singapura berobat, balik ke Indonesia, sembuh berapa bulan, kambuh lagi, berangkat ke Jerman, pulang dari Jerman, sembuh sedikit, kambuh lagi, hartanya semua diinfakkan, dia nggak sembuh. Pernah ada seorang di Arab Saudi itu yang punya 8 apartemen. Bukan kamar-kamar, gedung apartemen, dia punya 8. Dia sakit. Dia berobat ke luar negeri, 1 apartemen habis. Dia nggak sembuh. 2 apartemen habis, dia nggak sembuh. 3, 4, 5, 6, 7 habis, dia nggak sembuh. Tinggal 1 apartemen sama keluarganya ditempatin. Akhirnya dia nunggu mati. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Ketika sampai itu datang tuh malakul maut. Ketika aku bertanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Dipanggil dokter, dipanggil suster, kadangkala di ruang ICU dipencet itu bel berulang kali jamaah, terus datang mereka. Ternyata nyawanya udah pergi. Dokter mana yang mau didatangkan? Tabib mana yang mau dihadirkan? Oh, ini ada pengobatan alternatif, ini itu macam-macam. Kalau sudah sampai waktunya, selesai jamaah. Ahibati fillah. Kalau bicara harta, kita perlu bicara harta. Karena harta ini membuat sebagian manusia hina. Harta membuat sebagian manusia menjual agamanya, menggadaikan akidahnya. Dan Nabi SAW memperingatkan kita akan kondisi harta ini. Harta dapat merusak hubungan kekerabatan. Memutuskan silaturahim. Sebagian orang membunuh saudaranya sendiri gara-gara harta. Mungkin berita yang beberapa waktu yang lalu ditemukan kerangka manusia, 4 kerangka manusia di sebuah lahan di belakang rumah orang. Kejadian itu sudah mungkin 5 tahun yang lalu. Siapa yang tahu ceritanya? Ada yang tahu ceritanya siapa? Nah, berdiri antum. Gak apa-apa berdiri. Supaya dengar tuh orang-orang ceritanya. Nah, kerangka siapa itu? Kenapa kok dibunuh saudaranya sendiri? Allahu Akbar. Apaan ini Ustaz? Parfum, gak apa-apa, biar wangi Ustaz. Nah, fadhal Habib. Tuh jamaah. Saudaranya sendiri 4 dibunuh gara-gara warisan. Gara-gara harta. Allah mengatakan wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mal hubban jamma. Masya Allah. Tinggal 2 menit jamaah. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Sampai mana kita jamaah? Tuh kata Allah, kalian itu makan warisan. Warisan itu harta nemu jamaah. Kalau antum hasil usaha, kerja, antum berjuang mempertahankan harta antum mati-matian, ya, man qutila duna maluhi fahuwa syahid. Barang siapa yang mempertahankan hartanya, kemudian dia terbunuh, insya Allah mati syahid. Tapi ini harta warisan, harta nemu. Antum perang untuk harta nemu. Harta bersama. Yang berhak membagi warisan itu cuma Allah Azza wa Jalla. Karena itu bukan hasil usaha antum. Tapi kata Allah, kalian makan warisan itu tanpa mikir. Antum kalau punya orang tua, punya kerabat, urusan warisan, antum katakan kepada orang tua antum, ayah nggak usah. Kalau bikin ribut, berikan kepada kakaknya, berikan kepada kerabatnya. Terus kita punya Allah Rabbul Alamin. Yang Allah katakan, ma'indakum yanfat wa ma'indallahi baq. Yang ada pada kalian akan sirna.
yang di sisi Allah akan kekal dan abadi. Berikan tuh harta demi menjaga kekerabatan, demi menjaga silaturahim. Jamaah, karena harta sebagian orang menjajah negeri yang lainnya. Harta. Kenapa Belanda dulu datang ke Indonesia? Apa yang mereka inginkan? Harta. Kenapa terjadi pembunuhan, perampokan, pencurian, penjambretan, begal? Apa yang mereka cari? Harta. Benar-benar fitnah harta ini nggak main-main, jamaah. Jamaah, kalau bicara fitnah harta, harta ini juga penopang kehidupan kita. Kalau antum nggak punya harta, ya susah hidup kita. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian sahabat hidup susah. Disebutkan dalam As-Sahihain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah ke Bahrain untuk ngambil tuh jizyah dari sana. Akhirnya datang Abu Ubaidah ke kota Madinah. Ana ingin antum memahami bagaimana kondisi para sahabat pada waktu itu. Sekarang kalau kita bicara orang miskin, orang yang berhak mendapatkan zakat, kadang kala dia punya motor. Dia punya 3, 4, 5 pakaian. Tapi para sahabat Nabi, sebagian di antara mereka hanya memiliki 1 pakaian. Antum tentunya ingat kisah seorang sahabat yang ingin menikah dengan seorang wanita. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia pulang ke rumahnya cari mahar. Dia datang, ya Rasulullah, nggak ada apa-apa di rumah. Nggak ada apa-apa di rumah. Iltamis wal khataman min hadid. Kau pulang kau cari walaupun sekedar cincin dari besi. Dia ke rumahnya, dia balik lagi, ya Rasulullah, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Gimana kalau maharnya baju yang dia pakai? Kata Nabi SAW, kalau baju engkau jadikan mahar, kau pakai apa? Nggak punya. Sebagian sahabat Nabi itu kalau sujud sedang sholat dipegangin sarungnya, jemaah. Jadi ketika mereka dengar Abu Ubaidah Amir bin Jarrah datang ke kota Madinah membawa harta, subhanallah, Nabi lagi salat subuh. Habis salat subuh Nabi SAW lihat orang-orang Ansor, ya sahabat yang lainnya kok mendekat ke Nabi SAW seakan-akan menghadang jalan pulang Nabi SAW. Lalu Nabi tersenyum ketika melihat mereka. Adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain. Kayaknya kalian dengar nih, Abu Ubaidah bawa sesuatu dari Bahrain. Ajal ya Rasulullah. Iya Rasul. Lalu beliau mengatakan fa'abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Kalian optimislah, kata Nabi SAW. Kalian berharaplah ada kabar gembira buat kalian. Ada sesuatu yang insya Allah kalian akan senang. Fawallah mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kefakiran menimpa kalian. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum aw fatuhlikakum kama ahlakatum. Yang aku takutkan ketika dunia ini dibukakan buat kalian, wallahi jamaah, itu yang Nabi takut. Kemudian kalian akan bersaing mengumpulkannya. Akhirnya dunia ini menghancurkan kalian sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian.
Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada cobaannya, ada fitnah buat mereka, dan fitnah buat umatku itu harta. Kalau orang boleh tanya mereka yang sekolah di UGM ini, yang menempuh S1, S2, S3, ujung-ujungnya cari apa aja? Harta. Karena memang itu penopang kehidupan. Gak apa-apa jamaah. Tapi jangan berambisi antum untuk hidup kekal dan abadi di dunia. Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Itu celaka. Orang yang kerjanya ngumpat, mencaci maki, lisannya kotor. Siapa orang itu? Alladzi jama'a malan, yang kerjanya ngumpulkan harta. Sudah kumpul, ngitung. Wallahi jamaah kadangkala takut masuk ayat ini. Kita kadang-kala ngitung fulus, jangan-jangan masuk ayat ini. Ada orang yang kerjanya masukin kartu ATM. Lihat, alhamdulillah. Taruh. Nah, dia nggak mau ngambil duit wala apa. Cuma mau lihat angka doang. Jam. Ngitung terus. Yahsab, dia mengira hartanya itu akan membuat dia kekal dan abadi dalam kehidupan ini. Nggak ada yang kekal. Jemaah. Tapi itu manusia. Maka buat antum yang mencari harta, niatkan dengan niat yang baik. Ni'mal malu salih fir rajulis salih. Ya Allah, indahnya tuh harta yang baik kalau ada di tangan orang soleh. Masya Allah. Ana punya teman dulu di Madinah. Dia di Jeddah. Ketika ana nulis disertasi, kita perlu pulang, pergi Indonesia, Madinah. Nggak ada fulus. Dia ngomong sama Syafiq, kalau ente perlu ente telepon. Setiap anak telepon dia, jawaban dia satu. Abshir. InsyaAllah. Ada kabar gembira buat antum. Abshir. Selalu dia bantu. Antum lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan hartanya. Ada orang-orang yang yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka infakkan hartanya dalam rangka untuk menghalang-halangi dari jalan Allah Azza wa Jal. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ma nafa'ani malun, ma nafa'ani malu Abi Bakar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada tuh harta yang bermanfaat buat aku seperti hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka berlomba-lomba jamaah untuk kebaikan dengan harta mereka. Kalau antum mendengar tadi ada cerita wakaf nih, antum berlomba-lomba, jangan sampai orang lain. Ketika Rasulullah SAW mau hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar menyediakan 2 ekor onta. Satu diberikan kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan bisaman, bayar aku. Aku mau bayar. Beliau tidak memberikan kepada Abu Bakar pahala hijrahnya, enggak, aku mau bayar. Ya sudah. Ketika sampai ke kota Madinah, beliau mau bangun masjid. Tuh pemilik itu tanah atau keluarga pemilik itu tanah mengatakan kita enggak minta harganya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Thaminuni. Tolong sebutkan harganya. Nabi mau wakaf. Bayangkan setiap orang yang sholat di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW akan mendapatkan pahalanya. Dan ketika bicara sedekah nggak harus orang kaya. Ketika Rasul SAW khutbah Id, setelah ceramah di tempat kaum laki-laki dibuat para wanita, Rasulullah SAW datang ke softnya para wanita.
Beliau menyuruh pada wanita untuk bersedekah. Tasaddaqna ya ma'syaran nisa, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kalian sedekah wahai para wanita, aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Walima ya Rasulullah, kenapa kau banyak yang di neraka dari wanita? Nah, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu banyak kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Apakah para wanita nunggu pulang ke rumah bersedekah? Mereka langsung melepas gelangnya, dilemparkan kepada Bilal. Ada yang melepas antingnya, dilemparkan kepada Bilal. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ittaqin nar walau bisyaqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma, jemaah. Maka kalau bicara harta, harta bermanfaat. Yang penting ada di tangan orang yang soleh dan niatnya benar antum mencari harta. Bagaimana niat yang benar mencari harta? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki yang lagi lewat dengan kondisi gagah perkasa, kerjanya giat. Kalau ngelihat badannya, ya Allah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Kalau ini badan, ini semangat ada di jalan Allah, buat jihad di jalan Allah. Betapa besarnya pahala tuh orang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, ini orang di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja, berusaha dengan tubuhnya, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada dia, dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia, dia kerja keras untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Maka ini orang di jalan Allah. Antum sekarang kerja buat apa? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha. Kalau dia keluar bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya, agar dia tidak minta-minta kepada orang, agar dia tidak melakukan dosa dan nista. Karena keperluan orang kepada harta jelas, ya. Kalau dia berusaha kerja untuk menghidupi dirinya, fahuwa fi sabilillah, itu orang di jalan Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau antum sekolah, bekerja dalam rangka untuk pamer, untuk menunjukkan keberhasilan antum, untuk menunjukkan gelar antum, jabatan antum, untuk berbangga-banggaan dengan harta antum, fahuwa fi sabilis syaitan, ini di jalannya setan. Pertanyaannya, antum sekarang bekerja untuk apa? Niatkan untuk berbagi dengan keluarga dan istri. Niatkan untuk berbagi kepada orang tua. Ketika para sahabat Nabi bertanya, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, apa dan kepada siapa mereka berinfak? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta itu, siapa yang paling pantas mendapatkannya? Dua orang tua antum, kerabat antum, baru yang lain. Yang terakhir jamaah,
Hindari ambisi. Kita tuh gak akan pernah puas dengan dunia ini. Kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyani min mal, labtagha thalithan." Allahu Akbar ya. Ana rasakan nih jamaah. Karena Rasul SAW senantiasa berbicara yang benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak pernah berbincang dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Apabila anak Adam memiliki 2 lembah isinya harta, penuh dengan emas mungkin, labtagha thalithan, dia akan berambisi untuk memiliki yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang memenuhi perutnya anak Adam itu kecuali turab, tanah. Mati selesai ambisi itu. Yang ada hanya penyesalan. Ketika manusia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku berbuat untuk kehidupanku yang sebenarnya. Maka jadikan ambisi antum itu akhirat. Apa yang antum akan dapatkan? Antum akan qanaah hidup ini jamaah. Irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Laisal ghina an kathratil ard. Kalau bicara kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, dengan banyaknya aset yang antum miliki, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kalau bicara kekayaan itu kekayaan jiwa, jemaah. Nabi ingin mengajarkan itu kepada umatnya. Dan beliau ajarkan itu kepada istri-istri. Pernah Rasulullah SAW mendiamkan istri-istri. 1 bulan diboikot istri. Ditinggal sama Nabi SAW. Beliau nggak tidur di rumah. 1 bulan. Beliau tidur di, ada tempat di sebuah kebun. Salah seorang sahabat. Sampai ada informasi, isu yang mengatakan Nabi SAW menceraikan istri-istrinya. Ternyata tidak. Berita itu tidak benar. Kemudian turun firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Ini bicara ambisi jemaah. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajik. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Tuh Nabi mengatakan ini kepada istrinya satu persatu. Untuk menyamakan visi dan misi dalam kehidupan ini. Beliau panggil Aisyah. Apa yang harus dikatakan kepada mereka? Allah mengatakan, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau ambisi kalian, kalau yang kalian inginkan kehidupan dunia, perhiasan dunia, kemewahan dunia, kenyamanan dunia, fata'alaina, kalian kesini semuanya. Aku akan kasih pesangon, aku akan kasih harta buat kalian, tapi kita tidak bisa berlanjut jamaah. Pernikahan ini cukup sampai di sini. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Cukup. Nggak mungkin kita lanjutkan. Ketika beda itu visi dan misi. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau ambisi kalian, keinginan kalian itu Allah, siapa Allah jamaah? Allah tu Rabbul Alamin. Allah tu pemilik alam semesta ini jemaah. Allah yang tahu dengan setiap butiran pasir yang ada di lautan. Allah yang tahu dengan jumlah daun-daun yang berjatuhan. Allah yang memiliki dunia dan akhirat ini. Kalau ambisi kalian itu Allah dan Rasulnya,
dan kehidupan akhirat. Sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang baik itu pahala yang besar. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan.